Oke guys, selamat datang di Enam Komputer. Balik lagi bersama dengan saya Ardi, dan ini adalah video lanjutan dari part 1 yang kemarin. Yang dimana di sini kita sudah kedatangan semua part yang akan kita rakit di rakitan Intel Gen 12 kali ini. Yang dimana kemarin kita baru kedatangan untuk prosesor, kemudian ada motherboard, kemudian ada coolingnya dan juga VGA-nya. Nah, dan di sini kita sudah komplit. Kita sudah ada memori RAM, kemudian ada SSD, power supply, dan juga di sini ada casingnya. Nah, kita sudah datang semua partnya. Nah, dan dimana untuk memori RAM-nya di sini kita dikirimin oleh Kingston. Terima kasih kepada Kingston telah mengirimi memori RAM ini. Dan di sini ada Kingston Fury Beast dengan DDR5 dengan speed 4800 MHz. Nah, ini dia menggunakan clock latency CL383838 1,1 volt. Nah, untuk RAM-nya ini kita dikirimin emang yang paling rendah speednya ya, atau yang variasi paling bawah. Dimana untuk variasi yang lain itu ada yang speed di atasnya lagi, itu ada speed 5200 MHz, kemudian ada speed 5600 MHz, dan juga ada yang speed 6000 MHz. Nah, tapi walaupun ini yang paling bawah, tapi dia masih tetap kenceng jika dibandingkan dengan memori RAM DDR4, karena bandwidth-nya ini sudah 2 kali lipatnya ya dari memori RAM DDR4. Nah, kelebihan dari Kingston Fury Beast ini dia itu diklaim untuk performanya itu lebih stabil saat kita overclocking, dan dia sudah mendukung dengan Intel XMP 3.0 karena dia sudah DDR5 ya. Jadi dia bisa menyimpan 5 profile, yang dimana untuk 2 profile itu bisa kalian gunakan untuk menyimpan profile overclocking kalian sendiri, dan 3 profile lagi itu nanti ada settingan atau profil dari bawaan vendor memori RAM-nya ini. Nah, Kingston Fury Beast ini dia memiliki desain on die ECC atau ODECC ya. Nah, yang dimana nanti itu bisa menjamin ketika performa saat mencapai kecepatan tertinggi itu dia tetap bisa stabil. Nah, dengan head spreader di sini yang berwarna hitam dengan tampilan yang cukup sederhana, dan di sini nanti dia bisa menyalurkan panas dengan baik. Yang di sini dia juga belum RGB ya teman-teman. Tapi di Kingston juga ada versi yang RGB-nya, cuman kali ini kita menggunakan yang versi yang biasa yang seperti ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada SSD-nya, kita dikirimin juga dari Kingston. Untuk SSD-nya di sini ada SSD Kingston KC3000 dengan PCIe 4.0 NVMe. Nah, jadi ini sudah PCIe 4.0 dan ini jadi nanti ini bisa berjalan dengan maksimal karena motherboardnya ini juga sudah mendukung M.2 NVMe PCIe 4.0, dan di sini untuk keterangan tulisannya dia bisa mencapai 7000 MB/s. Nah, tapi nanti kita akan lihat aja untuk hasil tes performanya nanti ketika kita melakukan test batch. Nah, kemudian ada power supply-nya. Di sini kita ada power supply dari MSI dengan seri MPG A750GF. Nah, ini dia sudah 80 plus dengan sertifikasi 80 plus gold, dan dia juga sudah full modular ya. Jadinya nanti lebih enak ketika kalian memasang atau manajemen kabel dengan power supply ini di casing kalian. Nah, selanjutnya untuk casingnya tadi. Untuk casingnya di sini kita juga menggunakan casing dari MSI. Kelihatan nggak nih? Nah, ini ada casing MSI MAG Vampiric 101R. Nah, ini adalah casing gaming yang tampilannya cukup sederhana, dan nanti kalian bisa lihat aja ya untuk tampilannya itu seperti apa. Jadi ini kita belum buka untuk casingnya ini. Nah, oke. Dan di sini untuk sekilas untuk form faktornya dia support dengan ATX, MATX, dan juga mini ITX. Oke. Nah, dan kita nggak lupa juga tadi di sini ada VGA-nya ya. Kalau VGA-nya di sini kemarin kita belum bilang kalau kita pakai VGA MSI Gaming X Trio dengan seri GeForce RTX 3090. Nah, jadi nanti untuk performa dari rakitan ini nanti biar lebih maksimal lagi. Oke. Nah, dan selanjutnya kita nanti akan langsung aja rakit PC rakitannya kali ini, dan nanti kita akan test batch. Nanti kita akan perlihatkan untuk hasil test batch, untuk hasil test benchmark-nya. Nah, dan untuk hasil test benchmark-nya kalian langsung aja bisa lihat berikut ini. Oke, untuk yang pertama di sini kita menggunakan software Cinebench RL15 untuk pengetesannya. Dimana untuk skor di single core-nya, prosesor Intel Core i7 12700K itu mampu menghasilkan skor di 278, dan skor untuk di multicore-nya itu mencapai 3359.
Untuk skor di single core-nya di sini dia juga nggak terlalu memiliki perbedaan yang cukup jauh dibandingkan dengan prosesor Intel Core i9 12900K yang untuk skor single core-nya itu mencapai 294. Sedangkan untuk di multi core-nya ini berbeda cukup jauh, yaitu mencapai 4111. Dan untuk yang prosesor yang lain kita bandingkan dengan prosesor Core i5 12600K, skor single core-nya itu berbeda sedikit. Tapi di sini dia lebih rendah, yaitu untuk skor single core-nya mendapatkan 274 poin dan untuk multi core-nya mendapatkan 2596 poin. Dan jika dibandingkan dengan prosesor Core i7 Gen 10, di sini ada prosesor Core i7 10700K, skor single core-nya itu ada di 228 dan untuk multi core-nya ada di 2344. Dan saat kita melakukan pengetesan dengan software Cinebench R15 ini, di sini mendapatkan suhu temperatur minimum itu di 31 derajat dengan rata-ratanya itu 49 derajat Celcius dan suhu maksimalnya ada di 78 derajat. Kemudian yang selanjutnya di sini kita mau tes dengan Cinebench R23. Untuk di sini prosesor Core i7 12700K mendapatkan skor di single core-nya itu 1942 dan untuk prosesor yang lain seperti Core i9 12900K itu mendapatkan skor single core-nya di 2002 poin, kemudian di Core i5 12600K itu di 1918 poin dan untuk prosesor Core i7 11700K itu di 1569 poin. Nah, jadi antara prosesor Core i5, Core i7 dan Core i9 ini sebenarnya dia untuk single core-nya perbedaannya nggak cukup jauh banget ya, beda sedikit-sedikit. Kemudian untuk multi core-nya di sini baru dia kerasa ya. Untuk prosesor Core i7 Gen 12-nya di sini mendapatkan skor 22.433. Nah, ini nanti cukup berbeda jauh dengan prosesor Core i9 12900K. Dia mendapatkan skor 27.198. Kemudian untuk di bawahnya di sini ada prosesor Core i5 12600K yang mendapatkan skor 17.660. Dan yang terakhir ada prosesor Core i7 11700K itu ada di skor 15.011. Dan untuk suhu temperaturnya saat ngetes di software Cinebench R23 ini mendapatkan suhu rata-rata di 67 derajat Celcius dengan suhu minimum 29 derajat dan suhu maksimumnya 80 derajat. Nah, kemudian di sini kita melakukan tes juga dengan Blender Benchmark, di mana di sini kita melakukan dua kali pengetesan. Yang pertama mengetes dengan untuk Blender Benchmark di BMW 27 itu dapat dirender dalam waktu 1 menit 48 detik, sedangkan untuk render dengan menggunakan GPU itu untuk waktunya hanya memerlukan 17 detik saja. Kemudian untuk di Classroom itu untuk CPU ada di 4 menit 59 detik dan untuk Classroom di GPU itu hanya dirender dalam waktu 1 menit 18 detik. Kemudian ada ViceCat itu untuk CPU-nya ada di 2 menit 36 detik, sedangkan dirender menggunakan GPU itu mencapai 37 detik. Dan untuk Koro itu untuk CPU-nya itu di 3 menit 58 detik dan untuk render dengan GPU itu hanya 56 detik saja. Kemudian untuk Pavilion Barcelona ini menghabiskan waktu 5 menit 13 detik untuk ketika dirender dengan CPU. Kemudian untuk dirender menggunakan GPU itu hanya 1 menit 36 detik. Kemudian yang terakhir ada Vector, ini ketika dirender menggunakan GPU itu menghabiskan waktu 9 menit 35 detik dan ketika dirender dengan GPU itu hanya memerlukan waktu 2 menit 55 detik. Kemudian di sini kita mengetes dengan software 3D Mark. Di sini ada 3D Mark Firestrike Extreme, dimana di sini dengan prosesor Core i7 12700K ditambah VGA RTX 3090 di sini mendapatkan hasil skor sebesar 23.985. Nah, ini jika dibandingkan dengan prosesor Core i7 12700 ditambah dengan VGA RTX 3080, di sini perbedaan skornya cukup lumayan, sekitar 4.000 poin, dimana untuk skornya itu ada di 20.017 poin. Dan untuk grafik skornya prosesor Core i7 12700K
tadi mendapatkan skor 25.555, sedangkan untuk yang i7 12.700 plus 3080 itu ada di 20.707 poin. Dan untuk skor basic-nya di sini Phaser Core i7 12.700K plus 3090 itu mendapatkan skor 37.364, dan untuk prosesor i7 12.700 ditambah RTX 3080 itu mendapatkan skor 35.468. Nah, di sini untuk suhu temperatur saat kita melakukan pengetesan, di sini untuk suhu CPU-nya itu dia memiliki rata-rata suhu ada di 49 derajat Celcius, sedangkan untuk di minimum temperaturnya itu ada di skor 37 derajat Celcius, dan untuk suhu maksimalnya ada di 70 derajat Celcius. Sedangkan untuk GPU temperaturnya suhu rata-ratanya itu ada di 55,5 derajat Celcius, dengan minimal temperatur itu ada di 32,4 derajat Celcius dan maksimalnya ada di 66,3 derajat Celcius. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pengetesan dengan TimeSpy 3D Mark TimeSpy Extreme. Di sini mendapatkan skor sebesar 9.877 dengan grafik skornya itu ada di 10.376, dan untuk CPU skornya itu ada di 7.754, dimana untuk suhunya tadi memiliki suhu rata-rata 49 derajat Celcius, dan untuk GPU temperaturnya di sini mendapatkan suhu rata-rata 49,3 derajat Celcius. Nah, masih di bawah 50 derajat. Nah, kemudian kita mengetesnya lagi dengan superposition ya, dan di sini dengan settingan 1080p dan settingannya itu ada di extreme. Nah, di sini untuk prosesor Core i9 12.700K plus 3090 kita bandingkan dengan prosesor Core i7 12.700 plus RTX 3080, dimana untuk prosesor yang i7 12.700K itu mendapatkan skor 13.048, untuk yang i7 12.700 yang biasa itu mendapatkan skor 10.783, dan di sini untuk average FPS yang didapatkan itu untuk Core i7 12.700K per RTX 3090 itu di 97,59 FPS, dan Core i7 12.700 plus RTX 3080 itu di 80,65 FPS. Nah, di sini saat pengetesannya itu untuk GPU temperaturnya itu ada di average sekitar 54,3 derajat Celcius, dengan maksimumnya itu ada di 66,7 derajat dan minimumnya ada di 32,1 derajat Celcius. Dan terakhir kita juga mengetesnya dengan superposition yang VR ready. Jadi kita mengetes juga misal kalian ingin memainkan dengan VR di VGA ini, di mana untuk skor yang didapatkan itu mendapatkan skor 7.997. Kemudian yang terakhir ada 3D Mark Port Royal Ray Tracing. Di sini mendapatkan skor sebesar 13.547 dengan CPU temperaturnya itu ada di CPU temperatur saat pengetesan itu ada di rata-rata 48 derajat Celcius, minimumnya ada di 39 derajat Celcius, dan di maksimalnya ada di 68 derajat Celcius. Dan untuk GPU temperaturnya di sini untuk suhu rata-ratanya itu mendapatkan 54,8 derajat Celcius, minimumnya 28,4 derajat dan maksimalnya 66,4 derajat Celcius. Dan oke, selanjutnya ini sudah selesai ya. Dan selanjutnya di sini kalian bisa lihat untuk hasil tes kita untuk tes performance gamingnya. Untuk hasilnya kalian bisa lihat berikut ini. Using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language.
Then stop looking for it. Get to work. Oke teman-teman, itu tadi sedikit review kita tentang PC rakitan Intel Gen 12 Core i7 12700K dan dengan VGA RTX 3090 kali ini. Dan info buat teman-teman yang ingin rakit PC seperti ini, kalian bisa datang aja ke store-nya Adam Komputer. Untuk alamatnya ada di bawah sini. Nah, di situ sudah ada nomor WA-nya juga. Teman-teman bisa tanya-tanya via WA dulu, kalian bisa tanya stok atau produk yang ada di Anandam
komputer. Nah, atau teman-teman yang misalnya jauh dari tempat kita, kalian bisa beli via e-commerce Anam Komputer. Untuk e-commerce-nya kita ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli.com. Dan mungkin buat teman-teman, kalian bisa tulis pendapat kalian tentang review rakitan kali ini. Kalian bisa tulis aja di komentar seperti apa pendapat kalian. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video kita dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya. Dan follow juga sosial media kita. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan info menarik atau review barang yang ada di Anandam Komputer. Oke, saya Ardi. Sampai jumpa di video berikutnya.